bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih ngebahas sejarah-sejarahan. Tapi kita kali ini akan ngebahas tentang film-film yang memiliki tema sejarah ya. Indonesia. Indonesia, terutama ini yang mungkin Indonesia. paling media paling gampang bagi kalian untuk belajar sejarah ya. Mungkin kalau museum susah dari segi kita harus perginya. Kan apalagi ini pandemik. Terus abis itu mungkin kalau bendera soal baca-baca mungkin kalian malas. Nah, kita menyediakan film-film yang lebih entertaining untuk belajar sejarah. Menarik ya kalau kita belajar sejarah dari film, karena tinggal nonton dan juga ada hiburannya kan. Biasa film kan menampilkan sisi dramatisasinya gitu kan. Lebih hidup gitu ya dalam sejarahnya, nggak cuma ngebayangin aja tapi berasa ada di situ. Betul gitu. banget, Tay. Ngeliat prosesnya. Kira-kira ada film apa aja sih yang bertemakan sejarah gitu kan di Indonesia? Nah, kita bakal bahas nih kali ini. Iya. Film pertama itu ada film bernama Cut Nyadin. Oke, pahlawan dari Aceh ya? Benar. Teman-teman ada yang udah pernah nonton belum? Aku belum, kebetulan. Oke, nih aku ceritain nih untuk sinopsisnya aja, ya kan. Jadi biar ada gambaran. Film ini merupakan film drama biografi sejarah yang dirilis pada tahun 1988. Jadi udah lumayan lama juga ya. Wajar berarti ya kalau kita nggak tahu-tahu. Ya, saat itu disutradari oleh Eros Djarot. Nah, sinopsisnya nih ya, basically karena mungkin kita pernah belajar dari pelajaran sejarah ya, kurang lebih sama. Ini menceritakan tentang perjuangan gigih seorang wanita asal Aceh bernama Cut Nyadin bersama teman seperjuangannya yang melawan kerajaan Belanda, ya kan, melawan tentara kerajaan Belanda, pemerintahan Belanda ya. Iya. Oke, jadi film ini tidak hanya menceritakan dilema-dilema yang dialami Cut Nyadin, tapi juga mereka menceritakan dilema-dilema yang dialami pemerintah Belanda juga. Karena sosok Cut Nyadin ini kan seorang pemimpin ya kan. Wow, perempuan. Bener, dia. Woman power. Iya, woman power. Dia apa ya? Nyalinya gede juga ya, Tay ya. Keren. Iya. Jadi Cut Nyadin ini selalu bersikeras untuk berperang gitu melawan Belanda. Dia tidak suka tanahnya itu dijajah gitu kan. Gimana sih kalau tempat tinggal kita tuh dikuasai orang lain ya, misalkan rumah kalian nih. Iya. Tiba-tiba diusir gitu. Jangan pasrah. Jangan dikasih gitu aja, harus berjuang. Bener. Nah, ini dramanya itu terletak pada saat dia dikhianati oleh salah satu orang kepercayaannya. Itu orang teman baiknya sendiri gitu. Wah, sakit banget sih, Ta ya. Iya, mungkin ini sedikit tambahan ya. Jadi aku sempat belajar sejarah juga ya. Kita semua sempat belajar sejarah ya. Dan seingat aku peperangan Aceh itu emang kuat ya, karena mereka tuh memegang teguh agamanya gitu kebetulan. Terus habis itu tokoh-tokoh agamanya tuh benar-benar dikeluarkan ketika perang Aceh ini. Jadi salah satu taktik untuk memecahnya yaitu dengan ngambil orang dalam itu. Makanya diambil si salah satu teman kepercayaan dari pemimpinnya untuk ngancurin internalnya justru, karena dari segi peperangan tuh mereka udah kalah Belanda gitu. Nah, bisa banget. Iya kan? Nah, ini versi zaman dulunya yang merugikan satu daerah ya, bahkan se-Indonesia. Nah, mungkin kalau kalian tertarik sama Cut Nyadin, terus capek dengar penjelasan guru kalian, bisa menyarankan gurunya untuk mempertontonkan film ini daripada dia harus menjelasin kan. Bu, nonton film yuk. Iya, tapi ditonton, jangan kalian matiin kamera terus malah main Among Us kan. Nah, kira-kira siapa aja sih nih yang bermain di dalam film Cut Nyadin? Nah, itu yang memerankan Cut Nyadin itu Christine Hakim. Nah, terus ada juga Slamet Raharjo sebagai Teku Umar, dan ada Pitra Jaya Burnama sebagai Panglot. Oke. Itu tadi film Cut Nyadin ya. Iya, kita beralih ke laki-laki nih. Salah satu yang terkenal juga yaitu Guru Bangsa Cokro Aminoto. Film ini disutradarai oleh Garti Nugroho. Jadi film ini menceritakan Cokro Aminoto itu sendiri biografinya sebagai pahlawan nasional, Kak. Nah, film ini tuh menceritakan tentang
Umar Said Cokro Aminoto yang lahir dari kaum bangsawan Jawa. Nah, cuman karena dia lahir dari kaum bangsawan Jawa, dia nggak pasrah gitu aja. Dia tetap tidak dia melihat kondisi kemiskinan dan juga kesenjangan sosial rakyatnya selepas dari tanam paksa. Dan juga awal politik etis sekitar tahun 1900. Jadi udah lama banget ya. Nah, Cokro ini berjuang dengan membangun organisasi Serikat Islam. Jadi dia berjuang untuk menyamakan hak dan martabat masyarakat Bumi Putra yang terjajah. Jadi emang dia nih awal dari lahirnya tokoh dan gerakan kebangsaan. Jadi kan sebelumnya emang Indonesia perangnya secara fisik ya. Jadi dia mencari jalur yang lain, yaitu jalur organisasi atau diplomasi. Itu tadi ya, Serikat Islam itu ya. Benar. Itu pasti salah satu hafalan kalian juga ya. Budi Utomo, Serikat Islam, Serikat Dagang Islam kan. Ya Allah, inget banget tuh. Ya mungkin di sini penasaran kali yang main film tuh karakternya siapa aja sih? Iya. Pemain-pemainnya karena siapa ini aja juga tuh, tokohnya hebat, pasti pemain filmnya juga hebat-hebat. Jadi kebetulan ini banyak banget, jadi aku cuma mau sebutin aja ya. Jadi untuk Cokro Aminoto itu dimainkan oleh Reza Rahadian. Jadi emang udah ngetop banget ya nih pemain utamanya. Terus untuk Cokro Aminoto kecilnya dimainkan oleh Christopher Nelwan. Terus ada Christine Hakim untuk jadi Mbok Tambeng. Terus ada Maya Estianti jadi Bu Mangunsumo. Terus abis itu ada Alex Komang, dia jadi Hasan Ali Surati. Ada Didi Petet jadi Pak Haji Garut. Kemudian ada Egy Fedli jadi Ibrahim Aji. Ada Chelsea Islan nih jadi Stella. Terus ada Putri Ayudia jadi Suharsikin. Ada Tanta Ginting jadi Semaun. Jadi namanya nama-nama kuno banget ya. Ada Ibu Jamil jadi Haji Agus Salim. Ada Ade Firman Hakim jadi Muso, dan terakhir ada Alex Abad jadi Abdullah. Ini pemain-pemain top semua ya. Betul. Dan mereka juga memainkan tokoh-tokoh yang penting-penting. Jadi worth it ya. Tadi juga Christine Hakim juga main di Cut Nyadin ya. Iya. Dia juga main di film sejarah. Film sejarah. Mungkin itu bukti nasionalisme dia ya, kecintaan dia betul. terhadap Indonesia. Jadi dia berkontribusi di film-film yang mengedukasi kita ini soal sejarah Indonesia. Oke, ini mungkin film terakhir ya tentang ini film Sultan Agung yang tentang Sultan Agung. Ini judulnya Sultan Agung Tahta Perjuangan Cinta. Oke, ini film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Emang udah sering ya kalau dia buat film-film sejarah. Nah, ini berceritakan tentang Sultan Agung Hanyakrokusumo. Ini raja ketiga Kerajaan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1646. Sinopsisnya gimana tuh Kak? Pasti menarik banget kan tadi. Apa? Tahta, cinta sama apa satu lagi? Tahta, cinta, dan perjuangan. Oke. Bukan ini ya. Tahta, cinta, Renata. Ya, harta tahta Renata bukan. Oke, mungkin ini singkat aja ya tentang ceritanya ini. Pada dasarnya ini bercerita tentang kisah raja ketiga yang memimpin kerajaan Mataram, berjuang menyatukan kembali para adipati yang dicerai-beraikan oleh akibat fitnah VOC. Oh, berarti sebenarnya sama kayak Cut Nyadin ya, dia mainnya mecah internalnya. Iya. Nah, pokoknya ini kan ada adegan adu domba nih oleh para adi prasasti. Nah, basically ini adalah peperangan terhadap VOC dan menyerang bentengnya Batavia ya. Iya, ini mungkin kalau secara detail panjang banget sih. Panjang ya kan? banget kalau ya. kita bahas-bahas. Ya nanti mereka ya nggak kan? nonton filmnya, Iya, jangan. bikin penasaran aja, Iya, kalian biar tinggal nonton sendiri mensukseskan gitu. film-film lokal. Nah, jangan mungkin kita untuk yang lebih jalanin. trigger untuk nonton, kita sebutin aja nih yang Pemainnya ya kan. betul. Nah, di sini ada Martino Lio sebagai Sultan Agung Muda. Nah, ini ada aktor berbakat juga Aryo Bayu yang sebagai Sultan Agungnya. Oke. Dan ada Christine Hakim lagi-lagi dia sebagai Gusti Ratu Banowati, ibu dari Sultan Agung. Terus ada ada Lukman Sardi sebagai Tumenggung Noto Projo. Ini ya, kalau Lukman Sardi tuh selalu
ada mungkin ya di film-film bersejarah ya. Film kan? Indonesia aja. Indonesia selalu. Ada di mana-mana. Dapat aja perannya. Iya. Sini ada Putri Marino ya, artis cantik ini memerankan sebagai Lembayung Muda, dan terakhir ini ada Adinia Wirasti sebagai Lembayung. Nah, tadi udah kita sebutin berbagai film yang bisa dijadikan referensi kalian untuk belajar sejarah. Mungkin kalian nggak ngerasa cukup dengan baca doang atau dengan berkunjung yang sekarang nggak bisa ya karena di tengah pandemik. Jadi kalian bisa nonton film-film ini gitu. Bener. Apalagi sekarang banyak banget ya situs-situs berbayar yang bisa kita tonton ya kan, supaya kualitas gambarnya tuh lebih gratis, high definition lah ya. Iya, tapi jujur kalau film Indonesia tuh rada susah nyari situs ya. Ilegalnya ya, sebagai yang pernah berkecimpung. Situs legal. Iya, dan berisi dibajakan gitu kan. Banget. Iya, cuman jangan dilanjutkan guys. Kita pakai situs-situs yang resminya aja, menghargai mereka-mereka yang main, mereka-mereka yang sutradarain gitu-gitu. Oke, nah guys, jadi gimana? Kira-kira dari film tadi tuh ada yang udah pernah nonton apa pengen nonton nih sekarang? Ya kan? Dan ngomongin tadi soal museum yang belum bisa dikunjungi, kita mau ngingetin lagi protokol kesehatan ya. Antara lain ada 3M nih Kak, apa aja tuh? Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ya kita doakan selalu ya, semoga teman-teman sehat selalu. Betul. Dan juga Indonesia bahkan dunia bisa bangkit kembali dari pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga pola hidup yang sehat ya, selain 3M itu makan yang benar, terus olahraga, terus jangan lupa menghibur diri biar psychologically bukan itu terlalu berat ya, secara mental juga sehat gitu loh. Salah satunya bisa nonton film-film hiburan bersejarah. Betul banget. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu nih Tay, karena udah 30 menit nemenin kalian semua di sini. Ya udah kalau gitu kita langsung nonton film aja kali ya. Iya. Udah, aku Alfidiat Moko. Aku Ayunda Taya. Kita pamit undur diri dan ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dadah.